Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Moi, ça va bien, merci. Nah, itu untuk menyapa ketika kita bertemu seseorang, tapi yang sudah kenal ya, karena pakai setujuaye atau menggunakan kamu. Nah, tapi sekarang kita tidak mempelajari perkenalan karena sudah ya. Tapi sebelumnya mari kita sholat bersama-sama ya teman-teman, ya anak-anak tersayang. Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Oke, pada saat pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang artikel ya, artikel. Apa itu artikel? Artikel dalam bahasa Prancis ya atau dalam bahasa Inggris juga sama adalah kata sandang. Jadi kita akan menggunakan kata sandang ini ketika kita akan membicarakan tentang kata benda. Ketika kita ingin menunjukkan benda, sebuah benda, kita harus menggunakan kata sandang dalam sebuah kalimat. Seperti contohnya I have a book dalam bahasa Inggris, adalah kata sandang atau artikel. Artikel dalam bahasa Prancis. Nah, dalam bahasa Prancis j'ai un. Nah, angnya itu adalah kata sandang. Livre, un livre, j'ai un livre. Saya memiliki sebuah buku. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Prancis artikel itu terbagi atas dua. Yang satu adalah artikel défini, kemudian yang kedua adalah artikel indéfini. Mari kita pelajari artikel défini. Oke, artikel défini dalam bahasa Prancis ya. Definite artikel dalam bahasa Prancis memiliki arti de dalam bahasa Inggris ya. Jadi orang yang benda yang sudah kita tentukan atau sudah diceritakan sebelumnya. Bedanya dalam bahasa Prancis kata sandang ini berubah tergantung kata benda di depannya, yaitu tergantung dia itu tunggal atau jamak ya. Ada juga tergantung gender ya, dia feminin atau maskulin ya. Kemudian tergantung juga huruf di depan benda itu. Nah, kemudian penggunaan definite artikel dalam bahasa Prancis untuk kata benda itu spesifik. Jadi definite itu berarti udah diketahui sebelumnya oleh pembicara dan oleh pendengarnya. Nah, di sini ada contohnya kucing ya, seekor kucing. Le chat, berarti ada seekor kucing artinya ya, seekor kucing jantan. Dan la chatte untuk betina, kucing betina la chatte. Nah, terlihat bahwa di situ ditambah t dan e di situ ya. Jadi untuk la chatte itu adalah seekor kucing betina. Le chat, t-nya tidak dibaca, le chat kucing jantan. Nah, dengan cara membaca seperti ini kalian ketahuan ya bahwa feminang maskulang yang dimaksud. Terus untuk c dengan h itu dibacanya sh ya, sho ya. Jadi shod seperti bahasa Arab. Le chat ya, sha. Jadi mulutnya agak sedikit monyong, le chat. Oke. Nah, sekarang untuk artikel, vocabulary itu vocabulary ya, sama seperti kata bahasa Inggris, kata benda atau kata kosakata. Untuk les articles définis ada le itu untuk benda maskulang ya, laki-laki, singulier satu, jumlahnya satu. La untuk feminin, untuk benda feminin, singulier jumlahnya cuma satu, dan L apostrof itu untuk maskulin atau feminin ya. Jadi untuk benda maskulin feminin tapi yang depannya huruf vokal itu menggunakan L apostrof ya. Kemudian ada le itu untuk plurial. Mau maskulin mau feminin, dia kalau bendanya lebih dari satu itu menggunakan le ya. S-nya tidak dibaca. Kemudian indéfini. Untuk artikel indéfini artinya adalah artikel yang belum didefinisikan. Kita bisa menggunakan ang untuk maskulin ya. Untuk benda maskulin singulier kita menggunakan ang ya. Tersenyum. Jadi bibir kita tersenyum, ang ya. Ang. Nah, cara membacanya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ada une. Nah, untuk feminin singulier benda perempuan, nah, kemudian dia satu jumlahnya pakai une. Mulutnya u, cara membacanya seperti itu. Mulutnya u, tapi keluarnya i ya. U ya. U
une ya, monyong harus berbentuk seperti itu mulutnya. Ya, kan, tapi keluarnya u. Jadi lidahnya agak membulat seperti itu, ya. Jadi une ya, une. Nah, kemudian untuk maskulang, feminang dan maskulang ya, benda laki-laki dan perempuan tapi plurial ya, lebih dari satu atau jamak, menggunakan d. S-nya tidak dibaca ya. S-nya tidak dibaca. Kemudian ada artikel defini ya. Lale, L apostrof. Apa artinya? Artinya adalah de dalam bahasa Inggris ya. Sebuah lah, seperti itu artinya. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Nah, kapan kita menggunakan artikel le? Yang pertama, jika bendanya plural atau jamak, plurial, lebih dari satu, maka menggunakan le ya. Exemple, cara membacanya seperti exemple, contohnya les professeurs, cara membacanya le ya, karena ini S tidak dibaca, dibacanya jadi e, les professeurs ya. Profesor itu guru-guru, jadi guru-gurunya bisa cowok bisa cewek ya, bisa laki-laki bisa perempuan, bisa bapak bisa ibu gitu. Jika bendanya jamak atau plurial, untuk benda feminang ataupun maskulang sama saja, semua menggunakan artikel le. Lihat S ya, lihat huruf S di sebelah profesor ya. Jadi untuk jamak, benda jamak itu menggunakan S ya, tambahan S. Pilihan artikel tergantung pada jenis kelamin kata benda yang mengikuti. Apakah kata benda itu maskulang atau feminang ya. Dalam bahasa Perancis setiap kata benda memiliki jenis kelamin ya. Jadi ada kata benda feminang seperti table ya, une table, chaise juga perempuan, kursi. Nah, ada juga yang maskulang ya. Yang maskulang itu seperti livre, crayon ya. Ada cahier ya, un crayon, terus pensil juga maskulang. Dalam bahasa Prancis setiap kata benda memiliki jenis kelamin ya. Untuk memilih antara le atau la, Anda harus mengetahui jenis kelamin benda tersebut dan harus dihafalkan teman-teman ya. Jadi harus banyak belajar, mau belajar. Jika kata benda itu tunggal, artinya Anda membicarakan hanya satu hal ya. Makanya cuma satu benda. Maka Anda harus memilih dari le, la, atau l apostrof ya. Pilihan artikel tergantung pada jenis kelamin dan sebagainya ya, itu harus dihafalkan. Nah, untuk la untuk kata benda feminang, meja adalah kata benda feminang. Dalam bahasa Prancis menjadi la table ya, cara membacanya seperti itu ya. La table, table ya. La table, rumah, adalah kata benda feminang. Nah, bagaimana bahasa Prancisnya? Mungkin kalian tahu, coba sebutkan. Apa rumah ya? Kata benda rumah itu apa dalam bahasa Prancis? Adalah la maison. Oke, très bien. Yang pintar menjawab, très bien ya, magnifique ya. La maison. A-I dibaca E. A-I dibaca E. Oke. S menjadi Z ya, menjadi Z karena itu S diapit oleh huruf vokal A, I, U, E, O ya. Ini ada I dengan O ya di belakang S, jadi Z, maison. Oke. Maison dibacanya. Magnifique. Hebat ya. Artikel le untuk kata benda maskulang, le. Kata benda pensil, kata benda maskulang. Maka dalam bahasa Prancisnya menjadi apa yo pensil? Siapa yang tahu? Ini jawabannya le crayon. Très bien. Le crayon. Oke. Kata benda pulpen dalam bahasa Prancis itu maskulang. Jadi bagaimana dalam bahasa Prancisnya? Ayo, pulpen. Siapa yang bisa? Très bien. Le stylo. Le stylo. Oke. Selanjutnya
Dan bagaimana penggunaan artikel L apostrof? Coba perhatikan, apakah Anda bisa mengetahui aturannya? Loagnon, maskulin. La graffeuse, féminin. Oke, l'école, féminin. Nah, apa kesamaan dari kata-kata ini? Coba. Très bien. Betul, mereka semua dimulai dengan huruf vokal. Wanyong, dia O. Agrafeuse, A. École, dia E. Dan itu semua huruf vokal. Dan mereka semua adalah kata benda single, singulier, satu ya. Loagnon ya. Kalau misalnya banyak jadi les oignons ya. Les agrafeuses, les écoles dan sebagainya. Gunakan L apostrof dengan kata benda maskulin atau feminin tunggal yang dimulai dengan huruf vokal. Artikel L apostrof ini digunakan untuk disimpan di depan kata benda maskulin atau feminin yang dimulai dengan huruf vokal. A, I, U, E, O. Exemple, l'ordinateur. L'ordinateur itu komputer ya. Nah, sekarang kalian tulis di buku ya. Kemudian carilah artikel defini dari kata-kata benda di bawah ini. Livre itu apa? Le, apalah, atau L apostrof atau le ya. Dan seterusnya, kalian bisa pause dulu untuk menulis. Kita lanjutkan untuk artikel indéfini. Un, une, des. Oke. Un, une, dan des adalah artikel indéfini. Artikel indéfini digunakan untuk menunjuk kata benda yang tidak spesifik ya, atau untuk benda yang spesifik akan tetapi tidak diketahui baik oleh pembicara maupun lawan bicaranya. Bisa diterjemahkan sebagai sebuah atau beberapa. D untuk benda maskulin atau feminin jamak. Oke. Nah, misalnya ini un dan une itu e atau en, sebuah artinya ya. Untuk un dan une adalah sebuah, satu. Dan untuk D itu some atau beberapa. Jadi dia untuk benda yang jamak, D. Dan S-nya tidak dibaca. Exemple, un livre. Un livre itu a book. Une gomme. Une gomme. Une gomme. Des frites. Des frites. Kemudian ada une pomme. Une pomme. Dan un noignon. Un noignon. Nah, untuk liaison ang, kemudian ada huruf vokal di situ O, angno. Nah, untuk G dan N menjadi N-nya ya. Nanti kalian akan bertemu dengan G dan N yang lain ya. Ang noignon, dibacanya ang noignon. Nah, ini ang, une, dan D. Apakah fungsinya nih? Di depan kata benda maskulin singulier kita menggunakan artikel apa? Maskulin singulier? Ang, très bien. Oke, untuk di depan kata benda feminin singulier kita menggunakan artikel apa? Coba. Une, ya, une. Très bien. Bagus. Kemudian di depan kata benda maskulin atau feminin pluriel kita menggunakan artikel apa? D. Très bien. Ini artikel indéfini, oke? Artikel indéfini ada un, ada une, dan ada D. Un untuk maskulin, benda maskulin, une untuk benda feminin, dan D untuk feminin maskulin pluriel. Très bien. Nah, sekarang kalian latihan, tulis di kertas atau di buku. Nah, kalian kumpulkan hari ini ya, bersama dengan tugas yang artikel defini. Ini artikel indéfini. Kalian cari artikel indéfini, kata-kata benda di bawah ini, terus cari artinya apa, terus dia jenis kelaminnya apa, feminin atau maskulin.
kemudian kalian tulis dia pakai ang atau pakai un atau pakai d. Setelah itu kalian dikumpulkan, kemudian kita kita koreksi bersama ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Terima kasih atas atensinya. Nah, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. E-A-U dibaca O. E-A-U dibaca O ya. Ku O-U dibaca U ya. Merci, nah itu C-nya dibaca S. Merci beaucoup pour O-U jadi U ya. Pour votre ya dibacanya seperti itu. Votre attention ya. Attention karena ada N jadi eng, sengau. Attention ya, sion jadi T-O di sion jadi langsung gitu. Votre attention à lundi prochain, lundi itu Senin. Jadi sampai jumpa Senin depan harusnya ya. À lundi prochain, au revoir, à bientôt. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir, à bientôt.